Selamat datang di List of List. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-18. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan, masih dengan pertarungan antara Gongjin dan juga Yunjong. Gongjin mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Yunjong. Dia menebaskan pedangnya, akan tetapi tanpa ragu Yunjong membalas serangannya yang membuat Gongjin terjatuh tidak sadarkan diri. Pedang miliknya patah karena tebasan pedang yang sangat kuat. Semua orang terkejut melihat kekuatan Yunjong yang bisa mengalahkan Gongjin. Yunjong sangat bersemangat dan memberi hormat serta terima kasih kepada Gongjin. Murid Sekte Gunung Berbunga bersorak atas kemenangan Yunjong. Para tetua sangat terkejut melihat pemimpin sekte yang pingsan karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Yunsang tersenyum dengan bangga melihat Yunjong yang bisa memenangkan pertandingan. Yunjong kembali ke tempat duduknya. Semua murid mendekatinya dan memberinya pujian. Mereka sangat senang. Jogul menanyakan bagaimana Yunjong melakukannya. Dan dia menjawab jika Jogul hanya perlu maju saja. Dia menjelaskan bahwa Jogul tidak akan kalah. Jogul akan mengerti saat sudah berada di arena. Jogul terdiam dan bingung dengan maksud perkataan Yunjong. Yunjong mendekati Chunmyung yang hanya diam di tempat duduknya. Dia menanyakan apa yang telah Chunmyung lakukan kepada mereka. Dengan bangga, Chunmyung menjawab, dia hanya membuat murid kelas bawah menjadi orang-orang yang bisa menang. Yunjong mengatakan jika murid Sekte Ujung Selatan memang kuat, sangat kuat untuk umur segitu. Chunmyung menambahkan bahwa mereka juga lemah jika dia memikirkannya dengan cara yang lain. Yunjong bingung dengan jawaban Chunmyung. Dia tidak mengerti arti kuat dan lemah pada saat yang bersamaan. Chunmyung menjelaskan, untuk usia seperti itu, mereka belajar terlalu banyak. Berlatih seni bela diri itu sama seperti membangun sebuah menara. Tingginya akan bergantung pada seberapa kuat fondasinya. Tapi mereka mulai membangun tingkat kedua dan ketiga, bahkan sebelum yang pertama selesai dibangun. Mereka menunda penguatan menara mereka, dan sekarang mereka harus melakukannya sekaligus dengan membangunnya. Jika menara seperti itu bertemu dengan menara yang tingkat pertamanya dibangun dengan sempurna, mereka akan runtuh. Chunmyung menambahkan, fondasi seni bela diri adalah menyempurnakan penggunaan tubuh dengan sempurna untuk menyerang lawan. Akar akan muncul dari fondasi itu, kemudian batang yang bertumbuh, dan cabang-cabang mulai menyebar dari sana. Dengan begitu, seseorang akan menjadi cepat, kokoh, dan juga akurat. Dia hanya membuat murid Sekte Gunung Berbunga untuk bisa fokus dengan akarnya. Dia mencontohkan pertarungan Jogul yang sedang berlangsung. Gerakan Jogul juga sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuh bagian bawahnya tidak goyah, tebasan pedang yang tajam, mata yang dapat melihat situasi dengan tenang, dan yang paling utama dari semuanya adalah konsentrasi untuk bisa mengeluarkan seluruh tenaganya ke dalam satu serangan. Hanya dengan itu, semua murid Sekte Gunung Berbunga akan bisa menghancurkan orang-orang yang seumuran dengan mereka. Mendengar itu, Yunjong menanyakan jika begitu mudah, mengapa sekte lain tidak belajar seperti itu. Chunmyung kembali menanyakan apakah latihan mereka selama ini terasa mudah menurut Yunjong. Yunjong langsung mengkoreksi perkataannya. Dia bermaksud mengatakan bahwa konsepnya begitu sederhana. Chunmyung menanyakan jika dia meminta Yunjong untuk menggunakan setengah harinya atau lebih untuk belajar, dan sisanya bermeditasi dan refleksi, melayani orang tuanya, tidak menipu dan semua sikap mulia yang bisa dia lakukan. Yunjong tidak yakin bisa melakukan hal itu semua, tapi menurut Chunmyung, dia bisa melakukannya, sehingga dia dianggap orang yang mulia. Yunjong mulai mengerti maksud dari penjelasan Chunmyung. Semua orang tahu dengan apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang mulia. Tapi hanya beberapa orang saja dari setiap generasi yang benar-benar melakukan semua itu dan dikenal menjadi mulia. Orang tahu itu.
tetapi mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang lain. Chunmyung melanjutkan, seseorang harus terus mendedikasikan dirinya dalam berlatih. Tidak ada yang lebih penting selain bekerja keras, berlatih seperti orang gila, menguji diri terus-menerus sampai batas setiap saat, dan mendedikasikan diri untuk latihan lagi dan lagi. Jika dia mampu mencapai sesuatu yang terlihat begitu konyol, maka mereka akan seperti itu. Dia melihat ke arah pertarungan yang sedang berlangsung, di mana Sekte Gunung Berbunga kembali menang. Di saat semua orang bertahan melalui seluruh latihan, di saat itulah kemenangan sudah ditentukan. Mendengar hal itu, Yunjong tidak menyangka bahwa semua itu adalah latihan yang sudah mereka jalani. Dia bingung mengapa Chunmyung bisa mengetahuinya. Pertarungan murid kelas bawah Sekte Gunung Berbunga dan Sekte Ujung Selatan kembali dimenangkan oleh murid kelas bawah Sekte Gunung Berbunga. 4 kemenangan berturut-turut sudah mereka dapatkan. Sekarang tersisa 6 kontestan lagi. Mereka berada di level yang sama. Fakta jika mereka menang terus, artinya hasil pertandingan selanjutnya tidak akan berbeda. Dalam kata lain, Sekte Gunung Berbunga akan menang melawan Sekte Ujung Selatan. Dan benar saja, murid kelas bawah telah berhasil memenangkan 10 pertarungan. Mereka semua tidak menyangka bisa memenangkan pertarungan melawan Sekte Ujung Selatan. Mereka sangat senang. Terlihat jelas sisi mana yang memiliki semangat dan momentum lebih baik dan rasa kemenangan yang tinggi. Semua orang dan semua murid merasa senang kecuali Chunmyung. Dia belum merasa puas dengan kemenangan itu, karena sekarang mereka seri dengan Ujung Selatan yang juga memenangkan 10 pertarungan. Dia berteriak bahwa tidak ada kata seri dalam kamusnya. Jika hal itu sampai terjadi padanya, dia akan sangat malu sampai-sampai tidak bisa mendongakkan kepalanya. Yunjong dan Jogul tidak habis pikir melihat tingkah Chunmyung. Chunmyung kembali mengambil pedang miliknya. Dia berpikir jika dia ingin menyelesaikan dengan seri, dia tidak akan mau memulai semua ini. Dia masih belum selesai membayar hutang untuk mereka yang mencuri teknik Plum Blossom Sekte Gunung Berbunga. Dia tidak ingin mengantar mereka keluar dari sana dengan baik-baik. Yang dengan nekat untuk menginjak halaman Gunung Berbunga dan menghina pemimpin sekte di depan semua orang. Dia tidak mungkin melakukannya. Chunmyung mengingatkan Yunjong agar tidak melewatkan satu momen pun di atas arena dan apa yang akan ia lakukan. Yunjong hanya terdiam melihat Chunmyung yang sedang berjalan memasuki arena pertarungan. Semua orang menyaksikan Chunmyung, seolah baru saja tersihir dengan kata-katanya. Itu adalah punggung yang akan mereka saksikan mulai dari saat itu, bahwa punggung itu akan menjadi sosok yang akan memimpin Sekte Gunung Berbunga. Di sisi lain, pemimpin sekte masih syok dan tidak percaya dengan apa yang terjadi, meskipun dia telah menantikan hari itu. Akan tetapi, dia tidak menyangka akan bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Yunshang memegang bahu pemimpin sekte dan mengatakan, mereka sudah berhasil. Pemimpin sekte merasa sangat bangga dengan mereka. Dia bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Dia berpikir bahwa akhirnya, dia layak untuk bertemu dengan leluhurnya di surga tanpa harus merasa malu. Seketika pemimpin sekte terkejut melihat Chunmyung yang berjalan ke tengah arena. Terlihat tetua Sima sedang memarahi para murid Sekte Ujung Selatan. Dia merasa tidak bisa kembali ke Sekte Ujung Selatan setelah mendapatkan kekalahan yang memalukan. Mereka telah merusak reputasi Sekte Ujung Selatan dan kalah dari Sekte Gunung Berbunga. Wuryong juga terlihat sangat kesal. Dia tidak bisa menerima hasil seri melawan Sekte Gunung Berbunga. Kemenangan sempurna untuk Sekte Ujung Selatan yang telah dia rencanakan sekarang menjadi gagal. Di tengah lapangan, Chunmyung mengangkat tangannya dan memanggil Tetua Wang. Dia secara terang-terangan meminta keputusan Tetua Wang dan menyatakan siapa yang memenangkan kompetisi itu. Tetua Wang mengerti bahwa Chunmyung tidak berniat mengakhiri dengan seri. Sekarang, karena dia sudah menanyakan secara terbuka, mereka harus memberi jawaban. Tetua Wang menanyakan pendapat para pedagang. Mereka harus menentukan siapa yang menang. Salah satu pedagang mengatakan, jika mereka harus memilih siapa yang menang, maka Sekte Ujung Selatan yang seharusnya menang dengan murid kelas menengah mereka, karena mereka lebih senior dan banyak pengalaman. Pedagang yang lain tidak setuju, karena mereka menganggap itu tidak masuk akal. Inti dari konferensi Sekte Gunung Berbunga dan Ujung Selatan adalah untuk menyaksikan masa depan dari kedua sekte itu. Jika mereka melihat dalam jangka panjang, kemenangan adalah milik Sekte Gunung Berbunga dan murid kelas bawahnya. Mereka memperdebatkan hal itu. Tetua Wang kemudian mengatakan sangat sulit bagi mereka untuk membuat kesimpulan. Akan tetapi, Chunmyung menjelaskan, jika mereka akan merasa semua itu tidak beres apabila meninggalkan hasilnya dengan seri.
Dengan lantang dia mengatakan ingin memberi usulan. Bagaimana jika mereka melakukan sesuatu yang memutuskan kemenangannya sekaligus? Mereka mengeluarkan yang sudah kalah dan mengambil yang sudah menang untuk bertanding kembali. Itu akan memberi mereka kesimpulan yang jelas. Mendengar itu, semua orang terkejut. Chunmyung melanjutkan bahwa dia punya satu syarat. Hanya pertandingan 1 lawan 1 itu sangat membosankan. Jika ingin melakukan ini, mereka semua harus melakukan dengan cara yang benar. Dia meminta untuk melakukan pertandingan tim, di mana yang memenangkan duelnya akan terus berada di lapangan untuk bertarung dengan musuh selanjutnya. Sekte yang tersisa dengan orang terakhir. Merekalah yang menjadi pemenangnya. Dia melihat ke arah murid Sekte Ujung Selatan sambil menggerakkan jempol di lehernya. Dia mengatakan jika mereka takut, mereka boleh makan debu saja. Tetua Sima sangat terkejut mendengar usulan dari Chunmyung dan menanyakan mengapa Chunmyung berani untuk mewakili Sekte Gunung Berbunga dan memberi usulan seperti itu kepada Sekte Ujung Selatan. Dia tidak berada di posisi itu. Chunmyung dengan santai mempersilahkan Tetua Sima langsung menanyakan kepada pemimpin sekte. Tetua Sima menjadi semakin marah. Dia mengatakan bahwa Chunmyung tidak memiliki tata krama. Tetapi di sela perdebatannya dengan Chunmyung, terdengar para pedagang mengatakan bahwa mereka sangat menyetujui pendapat Chunmyung. Melihat semua para pedagang menyetujui hal itu, Tetua Sima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia merasa sangat kesal dipermalukan oleh Chunmyung. Pemimpin sekte masih belum mengerti apa yang Chunmyung inginkan darinya. Kemudian Ungam mengatakan bahwa pemimpin sekte hanya perlu mengizinkan usulan dari Chunmyung. Tetapi pemimpin sekte menganggap itu adalah usulan yang konyol. Ungam kembali meyakinkan pemimpin sekte. Dia mengatakan bahwa Chunmyung adalah anak yang cerdas. Walaupun terkadang dia suka kelewatan, tapi dia menganggap Chunmyung memiliki kontrol penuh dan paham dengan pemikirannya. Tidak mungkin dia tidak sadar dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia yakin bahwa Chunmyung punya rencana sendiri. Ungam memohon agar pemimpin sekte percaya padanya. Pemimpin sekte terdiam, dan tidak lama setelah itu, dia mengumumkan bahwa Sekte Gunung Berbunga menyetujui usulan dari Chunmyung. Mendengar itu, Tetua Sima mewakili Sekte Ujung Selatan juga terpaksa menyetujuinya. Yunjong tiba-tiba masuk ke lapangan dan menarik Chunmyung untuk keluar. Dia tidak setuju dengan usulan Chunmyung. Dia memarahi Chunmyung karena menurutnya mereka tidak akan bisa menang melawan murid kelas menengah Sekte Ujung Selatan, apalagi ada Jin Kumryong, Swordman terbaik di seluruh Sangsi. Chunmyung juga tahu bahwa murid kelas bawah tidak akan bisa menang melawan murid kelas menengah Sekte Ujung Selatan. Jika Jogul mendorong dirinya hingga batasnya, dia mungkin bisa menang melawan satu murid kelas menengah lainnya. Tapi sisa dari murid kelas bawah lainnya tidak akan mencapai apapun, dan hanya akan dihancurkan saat Jin Kumryong maju. Karena terlepas mereka punya dasar atau tidak, Jin Kumryong memang berada di level yang seutuhnya berbeda. Yunjong menanyakan apakah Chunmyung memiliki rencana, dan Chunmyung menjawab bahwa dia adalah rencananya. Di sisi lain, terlihat Tetua Sima sedang berdiskusi dengan Kumryong. Dia tahu bahwa niat Chunmyung adalah menggunakan 9 orang untuk melawan Kumryong dan menguras seluruh tenaganya, menyisikan Chunmyung untuk mendapatkan kemenangan atas dirinya di akhir pertarungan. Kumryong tidak peduli. Dia hanya perlu menang walaupun ada 10 atau 20 musuh sekaligus. Dia bertekad untuk mengalahkannya. Tetua Sima masih tidak setuju untuk mengikuti trik dari Chunmyung, karena menurutnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa jika maju mengalahkan murid kelas bawah itu sendiri. Dia menyuruh Jin Kumryong hanya menghadapi Chunmyung. Tetua Sima meminta murid yang bernama Yobaik maju duluan. Chunmyung yang sudah ada di tengah lapangan berteriak agar murid Sekte Ujung Selatan segera masuk ke lapangan. Dia berpikir tidak peduli seberapa kuat Sekte Gunung Berbunga itu, tidak akan ada yang seorang pun yang mengakuinya jika tidak dibuktikan. Walaupun mereka sudah 2 atau 10 kali lebih kuat, hanya mereka sendiri yang akan tahu. Mereka perlu memberitahu seluruh Jianghu bahwa fakta tentang Sekte Gunung Berbunga tidak lagi sama. Itu adalah cara tercepat mengembalikan reputasi Sekte Gunung Berbunga yang sudah jatuh ke jurang. Menyebarkan berita bahwa murid kelas bawah Sekte Gunung Berbunga mengalahkan murid kelas menengah Ujung Selatan akan menarik sedikit perhatian dan pasti akan mengejutkan. Tapi jika satu orang murid kelas bawah Sekte Gunung Berbunga mengalahkan seluruh kelas menengah Sekte Ujung Selatan sendirian, maka itu akan menjadi legenda yang akan mengembalikan seluruh Jianghu. Chunmyung memanggil Yunjong dan kembali mengingatkan bahwa dia tidak boleh melewatkan satu momen pun tentang apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Yobaik menekankan bahwa kepercayaan diri yang dimiliki Sekte Gunung Berbunga bisa jadi jalan pintas untuk mendapatkan penghinaan. Tiba-tiba, Chunmyung memotong pembicaraan dengan memperkenalkan dirinya dengan sangat lantang.
Yun Chong yang melihatnya dari kursi peserta, berpikir ada sesuatu yang berbeda dari Chun Myung sekarang. Keceriaan dan tingkah bermain-mainnya tidak terlihat sama lagi, seolah dia adalah swordman yang terjun ke medan perang. Yun Chong mengingatkan Jo Gul dan murid kelas bawah lainnya agar tidak melewatkan satu momen pun dari Chun Myung, dan pastikan semuanya menangkap setiap gerakan yang akan Chun Myung buat. Chun Myung sudah di posisi siap untuk bertarung. Dengan tatapan yang mematikan, dia bertekad akan membuat hari ini menjadi sebuah legenda. Yong Baek mulai mengeluarkan teknik pedang yang membuat pemimpin Sekte Gunung Berbunga terkejut melihatnya. Dia tidak tahu sejak kapan Sekte Ujung Selatan memiliki teknik pedang semacam itu. Saat Yo Baek mulai mendekat ke arah Chun Myung dengan teknik pedang yang dia gunakan, Chun Myung menghentikan teknik pedang dari Yong Baek. Chun Myung menyerang kembali dan membuat Yong Baek gemetar tidak bisa menahan kekuatan Chun Myung. Yo Baek berpikir itu bukan teknik pedang yang megah apalagi tajam dan lincah, dan sederhananya hanya mengayunkan pedangnya. Tetapi, Yo Baek terkejut mengapa Chun Myung bisa begitu cepat. Tidak ada celah, dan tidak ada kesempatan baginya untuk bisa menggunakan teknik pedang 12 movement Snowflower. Dia kembali mencoba menyerang Chun Myung. Dia hanya butuh satu celah untuk menyerangnya. Akan tetapi, dia tidak bisa menemukan, dan tiba-tiba tebasan pedang dari Chun Myung tepat mengenai wajahnya. Angin yang sangat kencang berembus ke arah penonton. Tetua sekte terkejut tidak bisa berkata apa-apa. Yo Baek terjatuh dan dinyatakan kalah. Chun Myung meminta peserta selanjutnya untuk maju. Melihat hal itu, Tetua Sima tidak kalah terkejutnya. Dia berpikir bahwa Chun Myung hanya menggunakan teknik pedang dasar untuk mengalahkan Yo Baek. Dia sendiri bisa menekannya secara instan. Tapi membuat Yo Baek tidak mampu melakukan serangan balik hanya dengan teknik pedang dasar. Itu bukan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri bisa lakukan. Dia sangat penasaran dengan sosok seorang Chun Myung. Firasatnya mengatakan harus menghentikannya. Jika Chun Myung terus bertumbuh seperti itu, suatu hari dia bisa membuat Sekte Ujung Selatan jatuh dalam bayangannya, seperti yang dilakukan oleh Plum Blossom Sword Supreme di masa lalu. Tetua Sima meminta Seohan untuk maju selanjutnya. Dia mengatakan bahwa Seohan tidak boleh membiarkan Chun Myung mendapatkan kemenangan yang mudah. Dia meminta Seohan memperlama waktu pertandingan agar Chun Myung kehabisan tenaga sebanyak mungkin. Seohan memasuki lapangan. Dia berpikir bahwa dia tidak boleh sampai lengah. Dia tidak akan meremehkan lawannya. Jika dia tidak lengah seperti Yo Baek, berarti dia tidak mungkin kalah dari bocah seperti Chun Myung. Dia melihat mata Chun Myung dan merasakan tekanan yang sangat kuat. Seketika itu, Chun Myung langsung melepaskan serangan dan membuat Seohan terjatuh. Dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat. Tidak puas dari itu, Chun Myung kembali menyerang dan membuat cairan merah dari mulut dan hidung Seohan berhamburan hingga tidak sadarkan diri. Murid kelas bawah Sekte Gunung Berbunga tampak terdiam kaku melihat Chun Myung mengalahkan Seohan hanya dengan satu gerakan. Chun Myung meminta peserta selanjutnya untuk maju. Dia berpikir tidak akan puas hanya dengan mengalahkan Sekte Ujung Selatan. Dia harus membuat stigma pada Sekte Ujung Selatan bahwa mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Sebuah stigma yang tidak akan hilang selama Sekte Gunung Berbunga ada di dunia. Karena dia menganggap Sekte Ujung Selatan sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Di masa lalu, Sekte Gunung Berbunga sudah memberikan segalanya yang mereka punya demi menyelamatkan dunia. Terlepas dari larangannya, semuanya tetap bersikeras untuk memberikan nyawa demi menghentikan Heavenly Demon Endless Great Mountains. Dunia di mana mereka telah memberikan nyawanya untuk dilindungi, dan Sekte Ujung Selatan juga berada di sana. Sekte Ujung Selatan tidak hanya tidak membalas kebaikan mereka, tapi juga mencuri teknik pedang Sekte Gunung Berbunga, meremehkan Sekte Gunung Berbunga, dan bahkan mencoba menginjak-injak keberadaan mereka pada saat ini dengan trik murahan. Chun Myung berpikir bahwa dia sudah berkali-kali mencoba untuk menenangkan dirinya setiap hari hanya untuk momen sekarang ini, dan sekarang dia tidak bisa lagi menahannya. Chun Myung berteriak dengan sangat keras meminta peserta selanjutnya untuk maju. Murid Sekte Ujung Selatan gemetar ketakutan dan keringat dingin. Satu murid sudah masuk ke lapangan. Chun Myung membuat pose Falling Petal Sword. Jo Gul sangat terkejut melihat pose yang digunakan Chun Myung. Sama halnya dengan murid Sekte Ujung Selatan yang bertarung dengannya. Saat dia terdiam melihat teknik yang Chun Myung gunakan, tanpa dia sadari, Chun Myung sudah mendekat dan menebaskan pedang ke arahnya. Murid itu berteriak kesakitan. Berkali-kali Chun Myung menyerangnya dan tidak memakan waktu yang lama. Dengan tebasan pedang yang mengenai lehernya, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-18. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini,
Kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!